يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا أيها الحاضرون، يا أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، يا أيها المحسنون، يا أيها المخلصون، اتقوا الله، اتقوا الله،
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wa ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Jumat yang berbahagia ini masih dalam suasana hari raya Idul Adha yang luar biasa. Dalam suasana yang dalam bagian rangkaian Dzulhijjah, yaitu hari ini merupakan hari yang luar biasa, masih hari yang sangat dihormati, karena dihormatinya itu sampai-sampai dilarang untuk berpuasa. Tidak hanya dilarang, tapi bahkan diharamkan oleh berpuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya. Maka saking mulianya itu, kalau kita orang-orang Jawa itu ngarani itu kan, ini kan bodoh besar. Yang besar itu bukan Idul Fitri, tapi malah Idul Adha. Karena kenapa dia katakan besar? Tentunya kan menjadi yang luar biasa. Maka riyo ini menjadi riyo yang luar biasa. Bodoh kecilnya dulu ditempatkannya itu di Idul Fitri. Bodoh kecilnya itu kan kalau kita sudah berposo, manso masjid tamin syawalin, setelah orang puasa 6 hari di bulan Syawal kasaumi dahar. Setelah itu kan bodoh, dikatakan bodoh kupat, bodoh kecil. Sing kecilnya Idul Fitri, sing besar malah Idul Adha. Ini jiwa luar biasa. Ini menandakan bahwasanya ini adalah bulan yang sangat spesial. Dan kalau kita ibadah di Idul Adha ini menjadi yang spesial, yang luar biasa, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dipandu sudah yang sedekah, yang kurban, yang macam-macam, moga-moga oleh Allah Subhanahu wa taala cocok dengan semangat Idul Adha, bagaimana mendapat taqarruban ilallah, dekat dengan Allah dan semakin dekat kepada sukses yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu tidak harus kita lupakan. Harus selalu dimanapun kondisi apapun kita harus selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemu-jemu, bagaimana kita ingatkan, selalu mengingatkan satu dengan yang lain. Bagaimana bersyukur ini merupakan janji Allah, dan merupakan janji Allah. Sekali lagi janji Allah, kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, nikmat kita akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti syukur ya kemarin kita berkorban. Banyak sekarang korban yang luar biasa, dan nanti bentuk-bentuk syukur yang lain banyak. Tapi yang terdekat kemarin kita adalah bagaimana berkorban bersama. Ini bentuk syukur, dan moga-moga dengan pengorbanan kita yang taqarruban ilallah itu betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman Islam ditambah, ditingkatkan, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat semuanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, skala kualitas dan kuantitas. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu syukur itu kita wujudkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi syukur itu kalau dalam Al-Qur'an itu memang kalau kita berkorban itu yang terbaik, tapi ya memang susah. Dalam perterusan generasi ini memang bagaimana hati kita, apa yang menjadi bagian dari kita itu banyak ujian, banyak cobaan, banyak pertimbangan, sehingga kadang-kadang untuk menjadi ikhlas, untuk bersyukur menjadi luar biasa perwujudan. Bagaimana perwujudan syukur secara nyata ini kadang-kadang kita banyak gandulan. Oleh karena itu di zaman akhir katakan begitu, bagaimana kita bisa termasuk bagian orang yang mewujudkan syukur dengan berkorban, dengan bagaimana kita mewujudkan dengan sedekah kita, itu menjadi yang luar biasa. Ini masih yang luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan kan, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bagaimana kita itu belum dikatakan baik sebelum apa yang paling kita cintai itu adalah yang kita sedekahkan. Nah, tergantung kita itu yang paling dicintai, yang tahu adalah diri kita. Makanya dulu kenapa umat Islam itu satu bisa mengalahkan 1000. Dikala Rasulullah itu satu orang Muslim mengalahkan 1000. Pasukan Romawi, pasukan Bizantium yang begitu banyak ratusan ribu, kalahkan dengan cuma berapa ribu orang Muslim. Kenapa? Karena satu mengalahkan 1000. Tapi dalam generasi selanjutnya itu terjadi keruntuhan. Ini bukan keruntuhan,
Jadi keimanannya ini agak berkurang. Maka tidak 10 lagi, tapi 1 mengalahkan 100. Dan sampai sekarang ini mungkin masih terbukti umat Islam ini menjadi bisa mengalahkan orang yang bukan Islam yang luar biasa. Dulu mujahidin kita yang bagaimana kita peringati dengan kesaktian Pancasila itu kan 1 orang bisa mengalahkan banyak orang yang luar biasa. Dulu dikala penjajah 1 orang bisa mengalahkan yang luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana menjadi yang luar biasa, bagaimana kita wujudkan persyukuran kita dengan bagaimana wujudkan dengan sedekah kurban dan sebagainya. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadiah salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengingatkan dirinya, yang paling susah mengingatkan dirinya. Karena mengingatkan orang gampang, ceramah gampang, tapi untuk dirinya itu yang paling susah. Sehingga kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, bagaimana kita selalu meningkatkan keimanan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan keimanan dengan bagaimana membentengi iman kita, menjaga benteng kita agar selalu up to date, tidak out to date. Bagaimana selalu kita jaga dengan memperbaharuinya. Salah satu bentuk pembaharuan, pembangunan yang baru itu dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa peningkatan sebagai penyertanya itu adalah bagaimana imtitsalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Dalam situasi keadaan apapun kita akan selalu mematuhi apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini memang ada berbagai macam pendapat. Kemarin itu ada yang hari rayanya kemarin yang paling banyak mungkin, dan sebelumnya ada yang hari raya. Tapi hari ini walaupun kayak begitu tetap di bagian merupakan bagian yang kita sebut sebagai hari tasyrik. Kenapa disebut tasyrik? Tasyrik itu artinya sebenarnya adalah dendeng. Kalau kita berbicara tentang tasyrik itu adalah dendeng. Maka salah satu bagaimana hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa itu memang salah satunya adalah di hari tasyrik. Ada 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Yang diharamkan itu adalah Idul Fitri hari pertama Idul Adha, hari 10 gitu. Tanggal 10 itu kan Idul Adha. Setelah itu adalah 3 hari setelah itu adalah hari tasyrik. Maka itu dilarang untuk berpuasa, diharamkan oleh Allah karena menghormati. Salah satunya disebut sebagai dendeng. Kenapa dendeng? Karena itu adalah perwujudan syukur. Syukur yang harus dinikmati. Ada suatu saat itu memang tubuh kita itu punya hak untuk dimerdekakan, tidak selalu puasa terus itu, tapi bagaimana ada dimerdekakan. Maka dilarang ada suatu saat itu kita untuk berbahagia, dan untuk selalu berbahagia dilarang untuk tidak bahagia. Maka puasa nggak boleh, malah disuruh untuk tidak puasa, malah diharamkan. Kenapa? Karena untuk bahagia, biar ada tubuh kita itu suatu saat dibahagiakan. Maka salah satu Islam itu dengan tasyrik. Memang dulu mungkin nyuwun sewu zaman bapak-bapak mungkin yang sudah usia 50, usia 60 ke atas, dulu mungkin tidak membayangkan kayak sekarang itu ada daging yang melimpah. Maka dulu itu tasyrik itu seakan-akan ya biasa, nggak mungkin dendeng wong sing korban cuma 1 kambing, 2 kambing dibagikan sekitar sudah habis, setiap 1 hari habis. Tapi kalau sekarang kita buktikan, sekarang sekitar kita di Malang apalagi banyak. Kemarin di masjid sebelah saya itu kan kemarin sapinya aja 9 umpama begitu, kambingnya 12, itu kan banyak. Kemarin siapa khotbah di Tirtasani pernah itu sapinya berapa, kambingnya banyak itu luar biasa. Maka itu menjadi yang luar biasa. Kita itu sudah betul-betul dendeng, tidak hanya di Arab. Kalau di Arab itu dendeng wajar, ada wong haji sak menombane. Ya, itu kan kalau kurban semua kan, itu kan semua kurban. Kalau haji kurban semua, coba berapa ribu sing mam sapa? Penduduk Arab sak mono nggih gak akan tembus 1 hari entek, enggak mungkin. Makan dendeng istilahnya. Kalau ADW kan mungkin namanya tidak mesti dendeng, jadi ngoblok-oblok dengan begitu ya. Sehingga bagaimana di situ, lalu bagaimana kita, tapi sekarang tidak ada oblok-oblok, kadang-kadang masih ada kulkas ya, sehingga menjadi yang luar biasa. Maka ini harus disikapi. Ini adalah bagaimana secara normal Islam itu membayangkan habisnya daging itu adalah 1 hari ditambah 3 hari itu. Maka setelah itu adalah bagaimana, kalau dulu belum ada kulkas, maka di situ adalah bagaimana 3 hari itu adalah yang paling enak. Setelah itu ya masih enak, tapi rasanya sudah berkurang. Sehingga ini adalah hari tasyrik yang harus dirayakan dari yang luar biasa. Maka disitulah lalu dilarang bagaimana kita untuk berpuasa. Jadi yang luar biasa. Terbukti sekarang sekali lagi bagaimana di sekitar kita saja sudah betul-betul bisa berlimpah luar biasa. Bahkan kemarin ditayangkan di TV itu ada di daerah tertentu itu adalah satu desa bisa berkorbankan 154 kalau nggak keliru sapi
sama 90 berapa sapi sama 145 kambing atau berapa 200 berapa itu luar biasa. Desa yang tertinggal dikatakan karena ada kesadaran warganya untuk bagaimana berkorban yang luar biasa. Ini jadi luar biasa. Maka kesadaran ini menjadi luar biasa. Orang Islam sekarang sadarnya menjadi luar biasa. Terbukti kesadaran untuk berkorban ini menjadi luar biasa. Kalau salah satu bukti orang itu cinta itu adalah salah satunya adalah mau berkorban. Kalau kita cinta pada saudara, ya kita berkorban. Cinta pada istrinya, ya mesti mau berkorban. Apalagi saya pasaran, itu masa korbannya malah enteng, biasanya kan begitu ya. Sehingga berkorban ini menjadi luar biasa. Maka ciri korban ini kalau memberikan yang terbaik, ini adalah ciri bahwasanya kita itu betul-betul mempunyai hal yang luar biasa. Dalam teorinya itu adalah bagaimana kita ciptakan rasa cinta dulu, sense of belonging. Maka akan menciptakan yang namanya sense of responsibility, rasa tanggung jawab. Setelah itu baru muncul sebuah pengorbanan, sense of partisipasi. Maka partisipasinya akan muncul, hadiahnya wujudnya akan muncul, hal yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail. Maka Nabiullah Ibrahim dikatakan sebagai Khalilullah, kekasih Allah luar biasa. Ini yang jadi luar biasa. Nabi Ibrahim enggak kurang-kurang kurbannya. Dan suatu riwayat itu dikatakan setiap tahun itu berkorban adalah bagaimana 1000 unta, ada mengatakan 100 unta, macam banyak, tapi masih kurang. Diuji oleh Allah, mengorbankan Nabi Ismail. Ini jadi luar biasa. Maka pengorbanan yang paling dicintai dan dikala itu yang paling dirindukan adalah putra. Karena generasi itu, kalau pemimpin itu yang dipikirkan adalah generasinya. Kalau pemimpin hanya memikirkan awalnya, bukan pemimpin. Kalau pemimpin itu harus memikirkan generasi yang akan datang. Oleh karena itu Nabi Ibrahim memberikan contoh dan diberikan ganti, tapi langsung disuruh untuk mengorbankan, tapi oleh Allah digantikan oleh bagaimana diganti oleh kambingnya Nabi Habil. Jadi yang luar biasa. Maka ini jadi hal yang luar biasa. Itulah sejarah kurban yang luar biasa, bahwa yang kita korbankan itu adalah yang paling kita cintai. Tentunya ukurannya menyesuaikan dengan ukuran kita sendiri semuanya. Tidak harus dipaksakan lalu harus hutang, tidak begitu. Islam tidak mengajarkan begitu. Islam itu bukan agama yang membuat susah, tapi Islam itu adalah adamul haraj wa ma'alaikum fid dini fin haraj. Bahwa Islam itu adalah bukan agama yang menyusahkan, tapi adalah agama yang bagaimana menciptakan sebuah kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Sholat aja kalau kita masih bepergian diberikan keringanan, untuk kalau jauh jaraknya bisa qashar, bisa jama. Ini adalah kemurahan-kemurahan yang diberikan oleh agama kita. Agama kita tidak mengajak begitu, tapi agama kita itu mengajak adalah sebuah kesadaran. Maka dikatakan la ikraha fiddin laqad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, tapi kesadaran beragama menjadi luar biasa. Dalam bahasa sosiologinya itu tidak hanya religious experiences, tapi adalah religious consciousness, kesadaran keagama yang luar biasa. Maka kalau ini terpupuk dalam diri kita menjadi yang luar biasa. Pengalaman kemarin Aidul Adha, pengalaman hari tasyrik luar biasa, ini adalah kesadaran yang luar biasa. Bagaimana kita diwujudkan dalam beragama ini, kita landasi dengan kesadaran yang paling dalam, kesadaran dari kita yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, saudara-saudara hari ini kan haji, saudara-saudara kita. Bahkan yang nanti malam sebenarnya yang isi itu adalah katanya sudah haji, Pak Muklis. Maka menjadi yang luar biasa. Hajinya sudah haji. Karena kemarin hajinya itu 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu itu adalah kita sudah ada yang sudah wukuf di Arafah. Al-Hajjul Arafah. Dikatakan haji itu kalau sudah wukuf di Arafah, setelah itu adalah penyempurnaan untuk menyempurnakan hajinya. Sehingga haji, moga-moga saudara kita yang haji sekarang ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Kita yang sudah haji dipanggil lagi Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji lagi. Yang belum haji termasuk saya ini, moga-moga oleh Allah Subhanahu wa taala akan segera dipanggil untuk menunaikan ibadah haji dengan haji yang ikhlas, dengan haji yang mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelajaran yang luar biasa dengan pengorbanan ini, pengorbanan tiada lain. Niatnya bukan macam-macam, adalah nawaitu taqarruban ilallah. Niatnya itu adalah bagaimana itu berkorban itu mendekatkan diri dan betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat kurban yang bagaimana kita nikmati dan dinikmati oleh semuanya ini, moga-moga dengan pengorbanan ini betul-betul menjadikan kita, keluarga kita, generasi kita sampai nanti yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan orang yang selalu berusaha untuk dekat dan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat membawa ridho selamat
selamat, bahagia, sejahtera, sugih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bikum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqullaha fis sirri wal 'alan wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala 'azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa ala ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba abaina dhunuba ummahatina dhunuba jaddina dhunuba jaddatina dhunuba masyayikhina dhunuba jama'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salamatan fid dini wa afiyatan fisadi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wal afa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir Allahumma sahhil bi jami'il umurina wa hassil bi jami'il maqasidana wastajib fi kulli du'aina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qadhi hajatina hajatan fid din wa hajatan fid dunya wa hajatan fil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.